Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kandang puyuh petelur saya yang baru. Jadi di sini saya membuat kandang puyuh petelur full close house. Jadi ada AC-nya itu terlihat ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Mari kita lanjutkan videonya. Oke. Di sini saya akan mereview kandang puyuh petelur saya yang baru. Dan kandang puyuh petelur ini saya buat full close house. Di dalamnya saya beri AC agar suhu di dalam kandang tetap stabil. Oke, kita review sama-sama. Jadi sebelum masuk ke kandang, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita buka alas kaki kita. Nah, alas kakinya kita lepas di luar ya. Setelah itu kaki kita akan masuk ke ini. Cairan ini adalah berisi sanitizer untuk membersihkan kaki kita. Nah, setelah di sini nanti untuk spray yang ada di atasnya sini, spray yaitu sprayer yang akan mengguyur badan kita, belum saya pasang karena barangnya belum datang. Saya pesen online, barangnya belum datang. Besok insya Allah sudah datang, kita bisa review sama-sama lagi. Jadi setelah kaki kita celupkan di sanitizer ini, lalu kita keringkan dulu. Kita keringkan. Setelah itu di sini saya sediakan sandal, yaitu untuk masuk di kandang ya. Kita pakai sandalnya. Ini ruangan, yaitu ada radio tape-nya. Kalau misal kita mau karaoke juga bisa di sini, di ruangan berukuran 1x3 meter ini. Setelah itu kita akan masuk ke kandang. Kita buka pintunya. Oke. Ya. Jadi seperti ini untuk penampakan kandang close house-nya. Ini kapasitasnya 2000 ekor. Jadi misal saya isi penuh di tengahnya ini, di tengah-tengah di antara kandang ini saya beri kandang satu lagi berjajar, itu bisa menampung sekitar 3000 juga muat, asalkan kita isi satu kotaknya kita isi 30 ekor ya. Jadi sementara saya isi 1000 ekor dulu, karena kalau saya langsung isi 2000 ekor nanti untuk afkirnya itu bersamaan, jadi untuk stok telurnya nanti akan berhenti. Jadi diharapkan untuk pengisiannya bertahap supaya nanti proses akhirnya juga tidak bersama-sama dan produksi telurnya juga tetap lancar, tidak akan terhenti. Nah, ini adalah puyuh-puyuh yang berusia 2 minggu. Jenis puyuhnya yaitu puyuh blaster lagi seperti yang kemarin. Kemudian untuk pakannya saya beri pakan 520 dari New Hope. Kemudian untuk celah-celah telurnya ini saya tutup sementara dengan menggunakan karung bekas pakan, karena kalau tidak ditutup dengan menggunakan karung nanti puyuh-puyuh usia 2 minggu itu masih bisa lepas lewat lubang telur itu. Jadi sementara saya tutup dulu. Oke, kita akan cek dulu AC-nya. Nah,
AC di sini sudah saya setel otomatis, jadi saya pakai timer. Jadi malam hari mati, kemudian keesokan harinya akan menyala sendiri. Dan suhu di ruangan ini menunjukkan termostatnya ada 2 di sini. Kita lihat termostatnya ada 2. Suhu di sini menunjukkan 27,6 derajat. Suara berisik ini adalah suara kipas hisap ya. Kemudian termostat yang ada di sebelah sini itu juga ada termostat, itu menunjukkan 28 derajat. Jadi berbeda dengan termostat yang ada di ujung sana. Di sana menunjukkan 27,7, di sini menunjukkan 28 derajat. Jadi terpaut hanya beberapa angka saja. Terpaut 0,3 derajat. Kemudian ini AC-nya, ini saya pakai AC Daikin inverter setengah PK. Jadi untuk siang hari pada saat panas saya nyalakan AC-nya. AC di sini otomatis akan menyala sendiri. Dan suhunya di AC itu saya atur 28 derajat untuk siang harinya. Kemudian untuk malam hari juga AC-nya akan mati dengan sendirinya. Jadi prinsip kerjanya di sini nanti itu kalau AC mati, yang bekerja adalah itu ada 2 kipas hisap yang ada di atas. Ini adalah kipas hisap, ini menghisap keluar. Kemudian ini juga ada kipas hisap lagi. Nah, ini yang suaranya berisik karena ini adalah kipas bekas yang kemarin. Jadi ini lakernya sudah kemungkinan sudah mulai rusak sehingga berisik seperti ini untuk suaranya. Jadi cara kerjanya di sini, kalau AC yang di sebelah sana mati, apabila suhunya sudah mencapai 28 derajat, AC tersebut akan mati dengan sendirinya. Kemudian kipas-kipas di sini akan menghisap ruangan yang ada di puyuh ini. Jadi untuk menghisap uapnya, jadi udara pengap yang ada di dalam ruangan ini akan dihisap keluar dengan menggunakan kipas-kipas itu tadi. Jadi seperti ini kipasnya ada 2. Ini yang saya pakai, yang ini adalah kipas bekas AC. Nah ini besar sekali ini untuk kipas bekas AC-nya. Ini ukuran kipasnya yaitu untuk bekas AC ukuran 2 PK. Kemudian yang ini adalah kipas hisap yang biasa dipakai di kamar mandi. Nah, untuk daya hisapnya ini lebih kuat yang itu. Nah, lebih kuat yang untuk AC 2 PK itu. Kemudian untuk yang ini daya hisapnya lebih kecil karena mungkin buatnya juga dayanya juga kecil. Nah, jadi seperti ini. Ini ada beberapa kandang, masih ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kandang yang belum terisi. Masih ada 8 kandang kosong. Ini adalah kandang bekas yang kemarin. Ini sudah saya jemur, saya hujan-hujankan selama 2 bulan. Ya semoga saja virusnya sudah hilang, bekas-bekas dari virus yang kemarin, karena puyuh saya yang kemarin itu 2000 ekor ludes kena flu. Jadi semuanya ludes. Dan ini kandang bekasnya sudah saya jemur 2 bulan. Saya hujan-hujankan, saya cuci, kemudian saya sterilkan dengan menggunakan Baiklin, Dettol, Vixal, ada Wipol juga. Jadi seperti yang kita buat steril untuk pencegahan virus COVID-19. Nah, jadi seperti itu.
Semoga saja dengan pembuatan kandang yang tertutup rapat seperti ini, diharapkan nanti puyuh-puyuh yang ada di dalam sini akan sehat dan tidak terpengaruh dengan udara yang ada di luar, yang kemungkinan udara di luar tersebut mengandung virus yang dibawa oleh unggas-unggas. Karena di sekitar rumah itu ada ayam-ayam tetangga yang kemungkinan kemarin itu ayamnya ada yang sakit terus masuk ke kandang saya, sehingga tertular dari ayam-ayam tersebut, dan puyuh-puyuhnya juga semuanya tertular. Jadi satu hari itu bisa mati kalau cuma 200 ekor ada. Jadi kita tinggal hitungan detik itu sudah ada yang meninggal. Jadi seperti ini. Untuk teman-teman yang lain yang ada di daerah yang tidak terkena wabah puyuhnya, bagaimana keadaannya sekarang? Puyuh-puyuhnya apa sehat-sehat saja? Ya, saya harapkan puyuh-puyuhnya sehat-sehat semua. Jadi kita bisa saling sharing untuk berbagi pengalaman. Di sini AC-nya mati dan yang bekerja adalah kipas hisapnya, sehingga di dalam kandang ini udaranya tidak pengap dan juga tidak berbau. Kalaupun ada bau, itu adalah bau dari pakannya itu. Jadi tidak pengap. Jadi sangat nyaman sekali di dalam ini. Apalagi kalau siang hari. AC itu menyala, sehingga di ruangan ini sangat sejuk sekali. Nah, untuk puyuh-puyuhnya juga tidak kedinginan karena suhunya saya atur seperti suhu normal. Untuk suhu ideal puyuh yaitu di antara 25 sampai 27 derajat Celcius, ya seperti itu. Kalau saya pakai kandang yang terbuka seperti yang kemarin, itu suhunya tidak stabil. Kalau malam itu sangat dingin sekali di sini, bisa mencapai 23 derajat. Kemudian kalau siang hari di sini di tempat saya itu sangat panas sekali. Kipas tidak bisa mendinginkan ruangan, apalagi kandang yang kemarin itu tidak maksimal penutupan rapatnya. Jadi kalau siang hari itu suhunya masih bisa mencapai di atas 35 derajat. Jadi kemungkinan kalau ada telur fertil yang ditaruh di sini itu akan menetas dengan sendirinya. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman keadaan kandang saya. Mungkin kalau ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling tukar pengalaman demi kemajuan peternakan puyuh petelur kita. Oke, salam sukses peternak puyuh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.